Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man tallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjat wal hajjah yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat. Seluruh jamaah salat subuh, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi hari ini Allah masih berikan karunia yang sangat besar. Diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah karibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita bahas satu keutamaan, yakni yang terjadi di dalam bulan yang dikenal dengan bulan Muharram, atau banyak orang mengenal dengan sebutannya adalah bulan Asyura. Bulan Muharram ini merupakan bulan yang pertama dalam perhitungan penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah, kama qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan, yakni ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diistimewakan.
Salah satu yang diistimewakan oleh Allah adalah bulan Muharram atau bulan Asyura, orang menyebutkan. Kenapa istilah orang itu menyebutkan bulan Asyura? Pengertiannya, hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk 4 bulan mulia yang tidak diperkenankan berperang pada masa itu dan menumpahkan darah di dalam bulan itu. Ia secara khusus disebut adalah Syahrullah, yakni disebut bulannya Allah. Al-Asr disebut dengan bulan Allah Al-Asr. Al-Asr artinya tuli. Kenapa bulan Muharram ini disebut Syahrullah Al-Asr? Karena di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW di masa lalu, kalau bulan Muharram ini tidak diperkenankan, tidak diizinkan oleh Allah untuk mengadakan satu peperangan, sehingga tidak ada suara dentingan-dentingan pedang pada masa itu. Karena zaman dulu berperang adalah senjatanya adalah dengan menggunakan pedang, menggunakan panah, tombak dan lain-lainnya. Maka bulan ini dianggap sebutnya bulan Asr, bulan yang tuli. Dan juga bulan Muharram itulah yang dijadikan kesepakatan para sahabat pada masa itu untuk penentuan masuknya tanggal 1 tahun baru Hijriyah yang telah kita lalui kemarin, yaitu ketika kita pindah dari tahun 1445 Hijriah, kemudian sekarang kita sudah memasuki 1446 Hijriah. Di dalam bulan Muharram terutama adalah di 10 Muharramnya atau Asyura, ini diterangkan oleh seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau adalah salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang menjadi musalsal keilmuan gurunya ulama-ulama Indonesia adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah satu ulama yang berdomisili di Makkatul Mukarramah. Di Rusaifah kita alhamdulillah kalau kesempatan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, kita selalu ikut kajian di tempat beliau di Makkatul Mukarramah. Dalam keterangan beliau, kejadian-kejadian di dalam bulan Asyura, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiuna Adam ke dunia. Jadi Nabiuna Adam alaihi salam pada saat diciptakan oleh Allah, kemudian Allah perintahkan tinggal di surga. Kisah lengkapnya bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabiuna Adam, manusia pertama, kemudian dari diri Nabiuna Adam itulah diciptakan jodohnya atau pasangannya, yakni Ibu Hawa. Setelah itu beliau berdua diperintahkan oleh Allah tinggal di dalam surga. Wa qulna ya Adamu, wahai Adam, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah kamu di surga, nikmati semua apa yang ada di dalam surga ini, akan tetapi Allah memberikan larangan, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, apalagi sampai memetiknya, menikmatinya. Kalau kamu sampai melanggar ini, fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu akan menjadi golongan orang-orang yang zalim. Ternyata hadirin, di samping Allah menciptakan Nabiuna Adam dan Ibu Hawa tinggal di surga, ada makhluk lain, yaitu yang dikenal dengan adalah iblis laknatullah,
termasuk dia adalah seorang alim kubar, ubad. Dia termasuk bagian orang yang ahli ibadah pada masa itu. Namun ketika Allah menciptakan Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa inilah, pada saat itu iblis tidak mau menerima, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada para malaikat-malaikat untuk memberikan ikhtiram, kemuliaan kepada Nabi Yuna Adam, maka iblis menolaknya. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini yang dimaksudkan sujud dalam tafsirnya bukan sujud kasujudi fis shalah, cuman ikhtiram. Ikhtiram memuliakan saja, memuliakan. Seperti kita ketika kita ini bertemu dengan satu teman, kawan, kemudian kita merunduk sedikit, itu hanya ikhtiram. Disuruh seperti itu, iblis tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian iblis ini berusaha untuk menggoda Nabi Yuna Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah ceritakan, fa'azallahuma syaitan wa akhrajahuma mimma kana fi. Ada celah di mana di situ ada larangan Allah, maka setan terus usaha untuk menggoda Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa agar melakukan kesalahan itu. Sampailah terjadi Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa melakukan kesalahan itu, maka peristiwa terjadi yang semacam itu kemudian pada tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Yuna Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diperintahkan oleh Allah dipindahkan minal jannati ila dunia. Jadi menepati dunia ini, nenek moyang kita, bah Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa itu adalah pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian peristiwa yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada tanggal 10 itu. Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa setelah diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita semua sudah hafal doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca siang dan malam tidak ada putus-putusnya. Kemudian tobatnya Nabi Yuna Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berketepatan juga tanggal 10 di bulan Muharram. Turun, Allah kehendaki turun menempati bumi itu tanggal 10. Kemudian setelah di bumi beliau bertobat mohon ampunan kepada Allah, diterima juga tanggal 10. Kemudian diterimanya juga tobat Nabi Yunus alaihissalam. Dalam satu riwayat, Nabi Yunus alaihissalam dilepaskan dari satu ujian yang berat. Beliau ditelan oleh ikan nun atau ikan hiu orang menyebutkannya. Maka pada saat tanggal 10 juga beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah, terbebas dari ujian tersebut. Kemudian berlabuhnya perahu Nabi Yuna Nuh alaihissalam. Ketika Allah turunkan musibah kepada Nabi Yuna Nuh dan umatnya pada masa itu, terjadi alam dunia ini terendam oleh air, banjir yang sangat luar biasa. Maka itu pada tanggal 10 itulah redanya banjir. Kemudian kapal Nabi Nuh itu tersangkut atau tersandar di satu bukit yang dikenal Al-Judi, di bukit Al-Judi. Kemudian peristiwa yang berikutnya yang Allah berikan kepada tanggal 10 adalah diberikan kemenangannya Nabi Yuna Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun beserta pasukannya,
liyaqtuluhu, untuk dibunuh Nabi Musa dan kaumnya ini. Karena apa? Membawa nilai tauhid, membawa nilai agama yang tunduk patuh kepada Allah, syariat Allah, maka tidak diterima oleh Fir'aun, maka harus dibinasakan. Sampailah Nabi Musa alaihissalam dikejar sampai terjebak di Laut Merah. Saat itulah Allah memberikan pertolongan berupa sebuah mukjizat. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memengkulkan tongkatnya ke dalam Laut Merah itu, kemudian dengan izin Allah yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, yang namanya air itu tadi berubah menjadi membeku airnya, menjadi daratan. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya bisa melewati tanpa harus melakukan renang, tidak perlu untuk susah payah menyeberangi air. Saat Nabi Musa dan kaumnya itu sudah sampai di tepian pantai, sudah sampai di daratan, kemudian Fir'aun dengan kaumnya mengikuti juga, mendapatkan nilai dari apa yang Allah karuniakan kepada Nabi Musa. Daratan tersebut bisa dilewati juga oleh Fir'aun dengan kaumnya. Namun saat posisi Fir'aun dan kaumnya di tengah-tengah lautan, kemudian Allah memerintahkan untuk air itu kembali lagi. Yang tadinya membeku bisa dilewati tanpa basah, kemudian balik lagi. Akhirnya Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Jadi di tanggal 10 ini kemenangan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun, dan juga Allah hancurkan Fir'aun pada tanggal 10. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat besar terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, amaliyah apa yang telah diberikan contoh oleh Nabi untuk kita lakukan, terutama adalah di tanggal 10 bulan Muharram. Amalan yang pertama yang dianjurkan Nabi dengan hukum sunnah yaitu as-siyam atau as-saum. Kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Puasa tanggal 10 bulan Muharram sebelum turunnya perintah Allah puasa Ramadan itu adalah merupakan puasanya umat Islam di masa lalu. Jadi sebelum syariat Ramadan ini datang, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat di masa lalu itu selalu melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nilai fadilahnya, seorang yang melaksanakan puasa di dalam tanggal 10 bulan Muharram, Rasulullah menyatakan, inni ahtasibu 'alallah ayyukaffiras sanata allati qablahu. Lengkap dalam hadisnya, an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi asyura inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablahu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa tahun lalu. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernilai menghapus dosa, yakni dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu. Ini keistimewaan melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Asyura. Hal ini yang perlu kita fahami. Kalau kemarin kita masuknya adalah ada yang masuk meyakini pada malam Ahad. Malam Ahad berarti nanti kalau kita itu meyakini tanggal 1
sesuai dengan kemarin kita membaca doa di awal tahun, di akhir tahun, di awal tahun, malam Ahad, berarti nanti ketemunya kita puasa di hari Selasa, Senin Selasa, ya, Senin Selasa. Jadi kita tinggal menghitung ke belakang menuju kepada 10 hari. Kalau misalnya kita meyakini sesuai dengan edaran yang tiba-tiba datang kemarin, yakni dari PBNU memberikan satu gambaran bahwa masuknya di hari Senin, jadi malam Senin, berarti nanti puasanya di hari Selasa dan Rabu, mundur 1 hari. Kalau bagus ya disempurnain aja, kita puasa dari hari Senin, Selasa, Rabu, masuk sekalian ke Kamis. Dan itu juga ada dalil khusus, hadirin. Puasa di bulan Muharram kita tidak memilih di tanggal 10-nya atau tidak memilih di tanggal 11 atau tanggal 9-nya, tapi kita mengambil satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu pertanyaan sahabat. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu siyamin afdalu ba'da Ramadan?" Jadi puasa sunnah apa yang paling bagus setelah puasa Ramadan? Nabi menjawab, "Asyamu atau as-shaum fi syahrin tad'unahul Muharram," yaitu di satu bulan yang bulan itu disebut nama bulan itu dengan bulan mulia. Jadi seandainya Bapak itu mau puasa di dalam bulan Muharram itu, puasanya adalah umpama kita punya keinginan 1 bulan penuh, bagaimana? Gak ada masalah. Afdol, baik kalau kita punya kemampuan. Bahkan kita bisa melaksanakan puasa Muharram ini dari muslimin muslimat yang udah istiqomah melaksanakan puasa Senin ataupun Khamis. Setiap kita puasa Senin Khamis selama dalam bulan Muharram ini bisa diniatkan juga dengan puasa Muharram. Jadi kita bisa niat double dengan nawaitu shauma ghadin yaumal isnin wa syahrul Muharram. Kami melaksanakan setiap hari Senin, hari Kamis kita puasa, diniatkan dengan niat puasa hari Kamis dan juga hari Senin. Berikut juga dilaksanakan puasa diniatkan untuk Muharram. Kemudian amalah yang berikutnya adalah meluaskan kepada keluarga pada saat di tanggal 10 bulan Muharram. Kita tafa'ulan mengambil nilai keberkahan. Tadi dikisahkan di tanggal 10 itu Allah memberikan bermacam-macam karunia kepada para anbiya wal mursalin. Diberikan keistimewaan, dilepaskan dari kesulitannya, diterima tobatnya. Kemuliaan-kemuliaan itu Allah berikan kepada anbiya wal mursalin. Maka ketika kita di dalam tanggal 10 bulan Muharram itu memberikan keluasan kepada keluarga. Misalnya saya ingat kalau abah saya dulu suka mengamalkan ini. Jadi kalau tanggal 10 itu dia selalu menyuruh kepada ibu. Apa yang disuruh? Memberi keluasan ke keluarga. Di antaranya adalah kalau misalnya kita ini sehari-hari makan sehari-hari itu menggunakan dajajah, menggunakan ayam misalnya, nanti pas tanggal 10 itu ibu selalu diperintah oleh abah untuk apa? Masak yang banyak, menggunakan daging atau makanan-makanan yang lezat. Ini namanya tawassut, memberikan keluasan. Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh
Sufyan bin Uyainah, man wasa'a ala ahlihi yauma asyura awsa'ahu Allah alaihi sa'iri sana. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura wasa'allahu alaihi fi sannati kulliha. Yaitu yang dianjurkan oleh Nabi, diberikan khabar amaliyah sunnah ini, siapa di antara kita yang meluaskan kepada keluarganya tentang masalah rizki atau memberikan nafkah kepada keluarga tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram, awsa'ahullah, Allah akan meluaskan alaihi atasnya sa'iri sana, sepanjang tahun. Jadi terhitung dari tanggal 10 besok kita ngungkapin rasa syukur kita kepada Allah, hari kebahagiaan kita memberi kepada keluasan kepada keluarga, ke istri, ke anak, keluarga. Pada saat itu Allah akan memberikan balasan, insya Allah. Kalau amal ini diterima oleh Allah, Allah akan membuka dari nilai pahala, yakni akan diberikan keluasan sepanjang tahun di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani atau Imam Baihaqi, menyatakan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan kaya keluarganya dalam hal yakni nafkah atau makanan pada hari Asyura, maka Allah akan menjadikan kaya selama 1 tahun tersebut. Kita cukup meyakini dan kemudian mengamalkan dengan tulus ikhlas karena Allah, dan yakini amaliyah ini adalah amaliyah sunnah. Dan hakikat memberi nafkah kepada keluarga ini kan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kita wajib untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Nafkah dhahiriyah, ya kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini hakikatnya wajib. Tapi di dalam 10 Muharram ini disuruh memberikan ziyadah, disuruh memberikan tambahan dari kewajiban itu dengan ungkapan idkhalis surur, memberikan kebahagiaan kepada keluarga, bil barokah, ketemunya yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Maka dijanjikan oleh Allah melalui lisanul haq Nabi Muhammad, akan Allah memberikan keluasan kepada kita dari pintu rizki yang Allah berikan kepada kita dalam perjalanan 1 tahun tersebut. Kemudian amalan berikutnya adalah bersedekah. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, man shoma asyura faka'annama shona as-sanah wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatus sanah. Jadi orang yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini, kata Rasulullah, bagikan orang yang melaksanakan puasa-puasa sunnah dalam 1 tahun. Kemudian orang yang melaksanakan sedekah di tanggal 10 bulan Muharram, seperti dia punya nilai pahala sedekah 1 tahun. Rizki yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita infakkan di jalan Allah fi sabilillah. Rizki yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan untuk amal jariah. Rizki yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada fuqara wal masakin. Berikut juga anak yatim, du'afa, semua kita kasih. Kemudian rizki yang kita berikan kewajiban itu terhadap istri dan anak-anak kita, ataupun mungkin orang tua yang dalam kondisi dhaif, lemah,
yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehingga ditanggung oleh kita sebagai nafkahnya, mana yang lebih baik di antara rizki-rizki yang kita tasarrufkan itu? Ternyata yang paling tinggi nilainya adalah rizki yang kita tasarrufkan dalam kewajiban kita untuk keluarga. Untuk keluarga yang paling utama. Karena ini wajib. Ya, kita wajib. Zakat wajib, tapi nanti wajibnya adalah ba'dan nisab, setelah kita menggapai satu kesempurnaan satu nisab. Kemudian zakat, untuk zakat fitrah kewajiban juga, tapi kewajiban zakat fitrah ini masih terkait dengan urusan keluarga. Kita sendiri wajib, istri kita wajib kita keluarkan zakat fitrahnya, anak kita semua punya kewajiban. Maka rezeki yang digunakan untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga itu merupakan rezeki yang kita gunakan untuk berinfak yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang berikutnya, yang keempat adalah menanggung hidup anak yatim atau mengasihi anak yatim. Ini juga ada keistimewaan yang luar biasa, berketepatan di tanggal 10 bulan Muharram. Wa an Sahl bin Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraqa bainahuma qalilan, rawahul Bukhari. Ini tentang keistimewaan mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim, selalu menanggung beban berat hidup yang dialami oleh anak yatim yang sifatnya berkelanjutan, artinya adalah yang sifatnya umum terus menerus. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang mengandung hidup anak yatim, jadi dia mengasuh anak yatim, seperti dua jari ini ketika di surga. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi orang mukmin, muslimin muslimat yang di dalam kehidupannya ini menanggung hidupnya anak yatim. Ada anak yatim, kita urus dengan baik, diurus untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Kadang ada bapak mengurus anak yatim tapi tidak dijadikan sebagai anak yang solih dan solihah, justru dibawa kepada arah kemusyrikan, arah untuk kekafiran. Banyak terjadi ketika terjadi sebuah peperangan dan lain sebagainya terjadi di dunia ini, kemudian dari semua orang berbondong-bondong untuk mengambil anak tersebut, anak yatim tersebut diambil, tapi kadang dibawa ke tempat mereka kemudian dicetak untuk menjadi orang-orang yusyrikuna billah. Mereka dibawa ke negaranya, diurus, ya, ditampung, disekolahkan, tapi tidak dididik nilai keimanan. Jadi yang maksudnya ada nilai balasan yang nanti bisa bersama Nabi di dalam surga, kayak dua jari ini adalah seorang anak yatim yang diambil oleh umat Islam, dididik menjadi seorang anak yang solih dan solihah. Itu nanti akan menjadi kebanggaan orang yang mengasuhnya, bagaikan dua jari dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak para ulama, para guru, termasuk kami sendiri juga punya anak-anak yatim yang diharapkan itu
Kita kalau ngomongin ini repot ngurusin anak yatim, anaknya orang kita urusi. Setiap hari kita harus memenuhi kebutuhannya, makannya, sekolahnya, pendidikannya, harus kita urus dengan baik. Tujuannya hanya satu, punya harapan perjuangan amal ini semoga diterima oleh Allah, besok di akhirat bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja di antara kita yang mungkin Bapak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya keponakan yang anak yatim, urus dengan baik. Gak usah kita bikin yayasan yatim piatu, gak usah, cukup itu kita urus dengan baik. Sekolahnya kita biayai, terus agamanya kita perhatikan, dididik, diarahkan ke pendidikan Islam biar menjadi seorang anak yang salih dan salihah, nanti bermanfaat untuk diri kita di akhirat nanti. Bisa bagian perjuangan itu kita akan bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selalu dipraktikkan oleh banyak umat Islam kalau mengadakan santunan anak yatim, kenapa? Kita terus berbagi seraya kita mengusap kepalanya ini. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, warada fi mashi ra'sil yatim hadisun akhrajahu Ahmad wa Tabrani an Umamah. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah dengan lafaz man masaha ra'sa yatimin la yamassahu illa lillah kana lahu fi kulli sya'ratin tamurru yadahu 'alaiha hasanah. Jadi siapa di antara kita ini yang punya kasih sayang kepada anak yatim, punya kepedulian kepada anak yatim, kemudian kita adalah berbagi kepada anak yatim. Ketika kita berbagi, menyerahkan apa yang kita berikan kepada anak yatim itu, seraya kita mengusap kepalanya sebagai ungkapan bentuk kasih sayang ini bentuknya. Kemudian beliau juga ngerasain bahwa kita ini adalah abu sebagai bapaknya dia, karena abahnya dia telah meninggal dunia. Maka bernilai dari kita berbagi kepada anak yatim seraya mengusap kepala anak yatim tersebut dinilai oleh Allah fi kulli sya'ratin hasanah. Setiap helaian rambut itu ada nilai kebaikannya. Jadi kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah rambutnya anak yatim yang kita usap kepalanya itu. Cuman untuk saat ini Pak, kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Karena apa? Anak yatim itu ada batas usianya. Anak yatim itu ada batas usianya. Dan kondisi anak yatim itu siapa? Anak yatim itu qad mata walidu. Seorang anak yatim itu yang wafat ayahnya. Jadi kalau seorang misalnya anak ini terus kemudian ibu dan ayahnya firaq, itu enggak termasuk anak yatim. Begitu juga ketika yang wafat ibunya tidak termasuk anak yatim. Yang yatim itu qad mata walidu, yaitu yang meninggal ayahnya. Kemudian usia anak ini adalah dari nol, dari saat balita sampai nanti usianya balik, ya, sampai usianya balik. Kalau wanita tanda balik itu adalah datang bulan. Kalau laki-laki nanti ada usia balik itu mimpi keluar sperma, atau dia tidak mengalami keluar sperma, kemudian itu nanti terhitung dengan usia 15 tahun sempurna. Jadi kudunya adalah ngambil seorang anak yatim yang nantinya akan kita ambil fadilah
memberikannya dengan kita mengusap kepalanya, ini ada nilai fadilah, yaitu anak yatim yang usianya kalau laki posisi di bawah 15 tahun atau seorang wanita yang posisinya sebelum masuk usia datang bulan. Itu masih kita dapetin nilai fadilah. Kadang-kadang anak yatim yang diantarkan ke kita udah SMA, sudah datang bulan. Itu yang tasil sentuhan tangan kita dengan perempuan anak yatim itu sudah nggak boleh. Hukumnya ajnabi, sudah nggak boleh. Jadi untuk ngambil fadilah masaha tadi sudah nggak dapetin. Mungkin bisa didapetin kalau posisi, artinya apa? Ungkapan itu ya anak yatim yang ada hubungan muhrim, atau mungkin orang laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Itu pun kalau udah usia dewasa, mereka pun rasanya juga segen ketika mau kita usap kepalanya karena merasa sudah dewasa. Ya, itu fadilah yang akan didapetin ketika kita mengusap kepala anak yatim tersebut. Dan juga ada satu cerita, ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ini kok punya karakter keras, hatinya keras, suka marah, temperamen. Apa untuk melembutkan hati ini?" Jadi dia tanya kepada Rasulullah, apa untuk melembutkan hati ini amalannya? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabi at'imul miskina wa mashu ra'sal yatim wa sanatu hasan. Kalau kamu pengen ngobati kekerasan hatimu, gampang emosional, temperamen, lakukan dua amal kata Nabi. Apa itu amalnya? Yang pertama, at'imul miskin, senenglah berbagi kepada orang miskin. Satu. Yang kedua yaitu wa mashu ra'sal yatima bil hadiah. Yang kedua, kamu suka datangin anak yatim, kemudian kamu usap kepalanya seraya kamu berbagi kepada anak yatim. Insya Allah dua amalan itu akan yuraqqul qalb, akan melembutkan hati yang keras, yang gampangan emosional, gundah gelisah. Itu diantara pengobatannya yang Rasulullah ajarkan, berikan kasih sayang kepada anak yatim dan suka berbagi kepada orang fakir miskin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian amalan yang terakhir, yang kelima, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian cara tobat kita apa? Bikasratil istighfar, banyak mohon ampunan pada Allah. Bisa menggunakan doa yang dibaca oleh Nabi Yuna Adam, Rabbana dzalamna. Boleh doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Atau istighfar yang biasa dicontohkan oleh Nabi, bermacam-macam redaksi istighfarnya, tapi ada istighfar yang paling bagus. Artinya istighfar yang menyangkut kepada diri kita dan menyangkut kepada kedua orang tua kita dan menyangkut kepada orang mukmin dengan baca astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan kekuatan untuk mengamalkan amaliyah sunnah di bulan Muharram, terutama adalah di tanggal 10 tersebut, dengan banyak puasa, membuat keluasan kepada keluarga, kemudian
bersedekah, dan juga memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Dan yang kelima adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.